Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan mengenai JFrame dan JDialog ya. Kali ini kita akan menghitung rumus bangun datar, yaitu persegi panjang, segitiga sama sisi, dan lingkaran. Oke, sebelumnya nama proyeknya ini ya, menghitung bangun datar. Terus NIM nama jelas, NIM-nya NIM masing-masing, nama jelasnya nama jelas masing-masing. Nah, kemudian di laporan tugas praktikum yang kedua, nanti ini contoh laporan praktikum kedua, part 2-nya ya. Nah, ini nanti nama proyeknya ini ya, nama proyeknya ini. Oke, saya kasih contoh dulu. Nah, ini diganti aja di rename ya, di rename dari proyeknya masing-masing nih. Klik kanan, rename. Nah, nanti bukan di rename, di copy aja. Di copy artinya kalian nanti punya dua project. Yang pertama project ini ya, yang kedua project yang satunya ya. Ini yang project part 1 untuk datarnya, ini part 2-nya kita copy bukan rename ya. Diklik kanan, terus klik kanan projectnya, terus copy. Nah, nanti kan seperti ini, kita kasih nama misalkan kayak gini, menghitung bangun datar 2. Ini NIM-nya misal NIM saya ya, contoh aja ya, NIM masing-masing ya. Datar 2 ini underscore boleh, NIM-nya 04 01 misalnya 19 ya, 20 10 99, contoh aja ya, ini contoh. Banyak kan nggak nih? Misal gini, 1099, nama jelas, misal nama jelasnya Mukidin, ini contoh aja sih. Terus di copy. Ya, jadi nanti kalau udah di copy gini, nanti kan udah ada dua projectnya. Jadi yang project pertama nggak keganggu ya. Nah, nanti yang pertama di close aja, di close. Ini di set as main project, yang project yang barunya ya, untuk tugas selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan buat rumusnya ya. Oke, sebelum dibuat kita tentunya pernah belajar rumus bangun datar. Nah, di sini rumus bangun datar ya. Untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang, untuk luasnya rumusnya panjang dikali lebar. Kemudian kelilingnya 2 dikali panjang tambah lebar ya, panjang tambah lebarnya dikurung dulu. Nah, baru dikalikan 2. Kemudian yang ini luas dan keliling segitiga sama sisi ya. Ya, ini pembahasannya atau studi kasusnya kita segitiga sama sisi ya. Ini keterangannya. Nah, karena segitiga sama sisi ketiga sisinya sama. Nah, jadi alasnya juga masuk ke sisi ya. Nah, besarnya alas itu sama dengan besarnya sisi. Misalnya kan kalau sisinya 8 ya alasnya 8. Nah, nanti di studi kasus kita diketahui sisinya aja ya, sisinya. Nah, untuk mencari tinggi, karena hanya sisi yang diketahui, mencari tinggi ini rumusnya. Setengah kali sisi dikali akar 3. Nah, kalau di Japa itu untuk mencari akar 3 atau menghitung akar 3 pakai SQRT ya. SQRT. Kalau akar 3 itu nggak bisa disederhanakan lagi ya. Bisa sih jadinya 1, berapa gitu, nanti kita praktekkan. Kalau akar dari 25 kan 5. Terus akar dari 36, 6 gitu kan. Nah, kalau akar 3 udah terkecil jadi nggak bisa disederhanakan. Nah, nanti rumus luasnya kita kalau rumus luas segitiga secara umum setengah kali alas kali tinggi. Nah, artinya
setengah dikali alas dikali tinggi, tingginya kan ini. Nah, khusus untuk segitiga sama sisi, setengah kali alas dikali setengah kali sisi kali akar 3. Nah, jadi luas segitiga sama sisi itu ini. Alas kuadrat ya. Alas kuadrat atau sisi kuadrat dibagi 4 akar 3. Ya, ini luas segitiga sama sisi. Untuk keliling segitiga sama sisi, sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C atau 3 dikali sisi. Itu ya. Nah, kemudian luas dan keliling lingkaran. Nah, ini luas dan keliling lingkaran untuk misalkan yang diketahui jari-jarinya. Nah, nanti kalau nyari diameter berarti 2 kali R. Kalau nyari luas berarti pi R kuadrat. Kelilingnya 2 pi R, pi kali 2 kali R ya. Ya, boleh dibolak-balik lah, pi kali 2 kali R atau 2 pi R ya. Ya, dulu sih waktu setiap SMP gitu kita ya belajar ya ngapalinya biar cepet kan 2 pi R ya, keliling lingkaran, terus luasnya pi R kuadrat gitu ya. Oke. Ya, itu rumusnya. Sekarang kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman Java. Sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai bangun datar, kita ulang lagi karena kita sekaligus implementasi dari JFrame ya, JFrame ke JDialog. Oke, kita hitung dulu luas dan keliling bangun datar persegi panjang. Ini di kontrol klik kiri. Nah, di sini sudah diketahui, kita cek inspektornya. Kita cek udah diketahui teks panjang, kemudian teks lebar, button hitung, button reset, label luas, label keliling. Oke, selanjutnya kita klik hitung. Nah, klik hitung. Nah, untuk persegi panjang kita misalkan inputnya bilangan bulat ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan deh panjang, misalkan dalam kurung bilangan bulat positif. Kalau mau pakai bilangan bulat ya. Jadi nanti si user nginputnya bilangan bulat positif karena kita udah kasih keterangan di sini. Ini saya klik 2 kali aja biar bisa terlihat semua. Ini juga bilangan bulat positif. Oke, ini kita ukurannya panjangnya disamain aja. Nah, seperti ini. Ini ketengahin lagi, boleh. Oke. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau yang diminta inputannya bilangan bulat positif berarti bilangan bulat ya, bukan bilangan desimal. Kita bisa langsung klik 2 kali di sini, hitung. Nah, kita tentukan dulu integer panjangnya. Panjang itu kita pakai integer titik value of text panjang titik get text. Nah, dipakai trim aja ya supaya dipotong nggak ada spasi di belakangnya, di belakang setelah teks akhir. Kemudian int atau integer lebar sama dengan integer titik value of teks lebar titik get text. Oke, seperti itu. Kemudian label luas set text luas sama dengan, kita pakai sama dengan aja. Oh sorry, ada yang kurang. Luasnya kita buat dulu ya, int luas panjang dikali lebar. Kemudian int keliling dengan 2 dikali panjang tambah lebar gitu ya.
Oke. Kemudian ini kita panggil luasnya. Kemudian untuk keliling set text keliling. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bikin fungsi reset ya di sini ya. Fungsi reset. Panggil aja reset gitu kan. Ini kan error. Nah, terus untuk reset juga kita panggil di sini. Ya, di sini bolehlah reset. Cuma belum ada. Nah, kita bisa tambahkan di sini fungsi resetnya. Privat, kita bikin metode atau prosedur privat void reset yang di dalamnya ada teks panjang. Kita set teks ke 0. Terus teks lebar kita set teks ke 0. Oke, kita coba dua dulu. Kita tes dulu aja. Klik kanan clean and build. Kemudian kita running. Klik menghitung luas dan keliling persegi panjang. Nah, udah 0. Nah, ini belum ya, karena ini belum di masukkan ya. Nah, jadi nanti yang di input adalah bilangan bulat positif ya. Sudah ada keterangannya. Oke, sekarang kita tambahkan di sini keterangan luas dan kelilingnya ya. Oke. Label luas titik set text. Nah, ininya luas sama dengan gitu kan. Ini juga label keliling. Ini L-nya kurang ya, nanti kita bisa ganti set text keliling mendengar. Nah, kalau kita mau ganti ini bisa pakai Ctrl R ya, untuk nge-rename-nya pakai Ctrl R. Jadi di refactor. Jadi jangan manual label gini, nanti errornya banyak, nanti ada error. Nah, jadi pakainya Ctrl R. Ctrl R label terus refactor. Kalau mau diganti ya. Nah, seperti itu. Nah, terus ini sudah resetnya. Kita coba jalankan lagi apakah sudah berfungsi. Oke, ikonnya udah benar, udah berubah. Ya, jadinya seperti ini kan. Nah, misalkan kita langsung hitung ya. Misalkan panjangnya 8, lebar 4, hitung. Oke. Luasnya 32, keliling 24 karena 8 dikali 4 kan ya, luas 32. Untuk keliling kan 8 tambah 4 dulu 12, 12 kali 2 24. Kemudian reset. Nah, reset kembali lagi ke 0. Oke, seperti itu. Oke, udah betul. Nah, sekarang kita menghitung segitiga ya, luas dan keliling segitiga. Oke. Nah, kalau segitiga tuh kayak tadi ada akar ya luasnya. Jadi kita nanti si akar tiganya ditampilkan akar 3 ya, nggak dihitung. Dihitung bisa sih dihitung. Oke, kita coba dulu. Oke, sekarang ke segitiga. Nah, di sini klik 2 kali seperti biasa. Nah, misalkan untuk segitiga kita pakai bilangan desimal ya, berarti pakai float atau pakai double. Karena ada akar ya, kalau kita mau ngitung akar 3 tuh bisa sih.
Nah, double berarti kan sisi, karena hanya ada sisi kan, sisi atau alas sama ya, sisi atau alas sama, double titik value karena sama sisi ya. Oke, saya kasih keterangan sisi sama dengan alas sama saja. Oke, kemudian rumus umum segitiga kan, rumus luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, rumus tingginya tadi ini. Rumus tingginya ini. Bisa nggak ya di copy? Nggak bisa. Nah, rumus tingginya ya yang ini ya tadi ya. Setengah kali alas kali sisi kali akar 3. Nah, artinya untuk luas jadinya ini ada akar 3-nya. Nah, sebelum kita ngitung alas, kita mau testing dulu deh. Testing. Untuk testing kita buat aja di sini satu package lagi, klik kanan di source package, pilih new, misalkan hitung akar ya, hitung akar. Oke, ini boleh besar semua, boleh kecil. Coba kecil diganti. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Yaudah gini aja nggak apa. Hitung akar. Nah, misalkan frame hitung akar. Oke, misalkan kita buat testing. Input bilangan akar. Nah, misalkan gini ya, terus text fieldnya oke, kita set nilainya misalkan 25 ya, yang bisa diakarkan. 25 kan akarnya 5 harusnya ya. Nah, kita ini kasih nama dulu. Nah, klik kanannya macet. Teks inputan. Nah, terus kita buat satu di sini. Gedein aja. 14 bold. Kasih nama label akar. Hasil aja lah. Nah, terus ini kita kasih nama hitung. Change variable name button hitung misal. Oke. Kalau di Java itu untuk akar pakainya SQRT. Nah, klik 2 kali hitung. Nah, misalkan kita pakai double nilai dengan double titik value of kontrol spasi teks inputan titik get text print. Nah, jadi untuk nilainya kan inputan ya, inputan. Nah, terus hasil ya, label hasil titik set text. Hasil akar dari plus nilai plus
adalah plus match, pakainya match titik sqrt. Nah, seperti ini. Seperti ini kita langsung tes ya. Yang ini aja yang dites, run file. Buat ngetes doang, belajar hitung akar. Nah, ini kan set nilai awalnya 25 kita hitung. Ya, hasil akar dari 25 adalah 5. Ya, bener kan? Kalau 36 6. Kalau 16 4. Nah, kalau dari rumusnya si segitiga kan akar 3 ya. Coba kalau akar 3 berapa hasilnya? Ini boleh langsung dihitung juga. Akar 3 1,7. 1,7. Nah, nanti untuk khusus untuk segitiga sama sisi nanti kita tampilkan hasil yang dari akar 3 sama akar 3-nya ya. Nah, kalau kita mau apa namanya menampilkan hanya akarnya saja, akar 3 gitu. Menampilkan akar, input bilangan akar. Nah, misalkan hasil akar. Nah, misalkan gini. Oke, komentari hasil akar. Nah, akarnya kita ganti hasil. Nah, pakainya kode ini. Pakai kode ini. Jadi untuk akar tuh kodenya ini. 221A3. Jadi bisa dilihat di DASI code ya, DASI code. Nanti bisa dibuka aja. Namanya DASI code, bisa searching. Ini kode ASCII. Nah, kode ASCII-nya di input. Nanti mungkin khusus ya kode ASCII, kita materi kode ASCII. Terus untuk yang khusus akar tuh kode ASCII-nya di sini ada. Sorry, salah. Ini untuk khusus kode ASCII akar. Nah, ini ya. Kita masukinnya kode 221A. Caranya kalau di Java kasih /u dulu. /u. Berarti di sini kita kasih /u garis miring u ya, /u. Nah, kodenya 221A3. 221A ya, 221A. 221A. Nah, kita coba running. Nah, akar 25 adalah 25. Jadi bentuk kode ini ya, bentuk kode ini. Jadi kalau 3 akar 3. Jadi nanti kalau nggak mau disederhanakan lagi ya cukup tulis akar 3 gitu aja sih. Oke, ini membahas mengenai akar ya. Akar. Nah, sekarang kita kembali lagi ke segitiga. Nah, berarti rumus luasnya adalah kita pakai double lagi. Luas sama dengan, nah di sini adalah tadi rumusnya gimana? Setengah kali sisi. Sorry. A pangkat 2 dibagi 4 akar 3. Berarti sisi dikali sisi dibagi 4 akar 3. Ya. Nah, jadi nanti kita bisa tampilkan luasnya 2 deh. Oke, kita tampilkan luasnya 2. Jadi untuk segitiga sama sisi ya. Oke, ini saya duplikat dulu. Ini luas yang pertama, label luas 1. Sorry, ini dulu. Ini label luas 2. Ini label luas 2. Nah, yang ini label luas 1. Jadi yang pertama ditampilkan sama hasil, yang
enggak apa, yang pertama ditampilkan akar tiganya, yang kedua si akar tiganya dihitung ya, dihitung. Oke. Berarti kalau kita mau ngitung yang 21 itu akar tiganya nggak dihitung. Berarti kan A pangkat 2 itu sisi kali sisi dibagi 4. Nah, kalau di Japa perpangkatan bisa ada rumusnya pakai SQR. Nah, kita browsing aja. Pangkat di Java SQR kalau nggak salah. Oke, ini ada. Atau bisa pakai ini nih. Simbol apa namanya? Simbol pangkat. Oke, kita coba cek di salah satu website. Ya. Pakainya POW ya, pakainya POW. Pakainya POW. 2 pangkat berapa gitu kan. Oke, pakainya POW. Tapi kalau untuk ngitung luas segitiga sih, karena sisi kali sisi ya udah aja langsung sisi kali sisi ya. Kecuali kalau pangkatnya sampai pangkat 3, pangkat 5 di atas pangkat 2. Jadi ini cukup gini aja. Sisi kali sisi dibagi 4. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, yang keduanya jadi ada 2, sisi kali sisi dibagi 4 dikali SQRT. Oh, sorry. Bukan SQRT, match. Match dulu, match. Titik SQRT. Nah, SQRT-nya sisi. Jadi yang ini dihitung sampai si akar tiganya tuh dihitung. Ya. Di akar tiganya dihitung. Ini bukan sisi berarti. Ini 3. 3 ya. Jadi saya kasih komentar match titik SQRT 3 itu sama dengan akar dari 3 itu. Nah, ini dihitung. Nah, terus nanti di sini tampilkan hasil luas yang pertama. Berarti set text luas sama dengan, nah, berarti tampilkan luas yang pertama, luas 1 ditambah akarnya. Akarnya tuh tadi /u berapa ya? Kodenya berapa tadi? Hitung akar. Nah, ini. Nah, ini untuk menampilkan luas yang pertama. Terus luas yang kedua, ini hitung si akar tiganya dihitung. Ya, ini luas 2. Berarti ini nggak usah. Luas 1, luas 2. Nah, berarti di reset. Nanti kita bikin reset dulu ya. Oke, kita bikin reset dulu di sini. Mari. Teks titik set text 0. Terus apa lagi yang mau di reset? Oh, langsung aja lah luasnya, label. Nol. Oh, sorry, nggak ada petik.
harus ada petiknya. Oke, ini bukan, ini luas 1 ya, sama dengan yang ini luas 2 sama dengan, jadi kita mau nampilin luasnya ada dua cara maksudnya, Pak. Oke, di sini kita panggil reset. Oke, terus nah ini masih J button 1, ganti dulu namanya button hitung biar gampang bacanya ya, penting diganti namanya, ini button reset. Itu sih, nanti klik 2 kali, nah udah button hitung. Yang reset oke seperti itu. Oh ya, satu lagi, ini kelilingnya, label keliling sekalian aja, keliling sama dengan seperti itu. Nanti yang ini keliling sama dengan, nah berarti rumus kelilingnya pakai double lagi, double keliling sama dengan sisi tambah sisi ya, langsung aja 3 dikali sisi ya. Oke. Berarti ini kelilingnya. Oke, seperti itu. Nah, kita jalankan tugas praktikumnya Mukidin ya. Oke, langsung aja yang ini segitiga sama sisi. Oke, misalkan sisinya 8, hitung. Nah, luas 1 16. Ini akar, oh tampil akarnya cuman 3-nya belum. Jadi kalau setengah kali alas kali itu kan 8 kali 8 64 bagi 64 bagi 4 64 bagi 4 8 16 ya, benar ya. Kalau ini kan desimal, yang luas kedua kan desimal karena si akar 3-nya hitung. Nah, cuman ini akar 3 belum tampil ya, karena belum dimasukin. Jadi kan A kuadrat dibagi 4 akar 3 kan luasnya. 8 dikali 8 sama dengan 64 dibagi 4. Ya, 16 sudah betul ya. Oke, kita luasnya betul. Nah, coba kelilingnya 3 kali 8 24 ya. Sip. Nah, betul. Nah, berarti kita tinggal tambahin akarnya. Ini belum tampil tadi ya. Ada yang salah kan? Luas coba. Ini tadi SU. Oh, tiganya ya. Tambahin 3. Sorry, belum ada 3-nya. Oke, kita clean and build. Kemudian kita running. Nah, misalkan 8 tadi. Oh, ini sih, sorry. Yang ini segitiga 8. Nah, itu ya. Jadi ada akarnya kan. Ada akar 3. 4 kali 4 16 bagi 4 ya. Kalau 5 ya 6,25. 5 kali 5 25 bagi 4 6,25 akar 3. 6,25 akar 3 itu hasilnya ini yang luas kedua. Kelilingnya 3 kali 5 15. Oke. Itu untuk luas dan keliling segitiga sama sisi. Satu lagi kita selesaikan yang lingkaran. Oke, yang lingkaran. Berarti rumus lingkaran ya.
Ini udah masuk menit ke 35. Oke, satu lagi. Seperti biasa kita bikin aja dulu reset. Nah, di sini kita buat prosedur privat, baik kasih komentar sendiri aja ya. Reset, kurung-kurung buka, enter. Teks jari-jari, titik set teks. Nah, dibikin 0 dulu. Terus label luas, titik set teks sama dengan luas. Nah, ini nanti untuk desain bebas ya, barangkali mau dikasih warna apa ya, fontnya beda biar beda dengan yang lain boleh. Oke, seperti ini. Nah, berarti kita hitung. Kita pakai float aja nih, float ya. Kalau boleh kegedean sih. Jari-jari sama dengan float. Oh, ini F-nya gede. Value of text jari titik get text. Nah, kita bikin P-nya dulu, konstanta P dengan 3.14 F. F-nya float ya. Oke, berarti cari luasnya sama dengan rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran Pi kali R atau Pi kuadrat. Pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Keliling 2 PR. 2 dikali Pi kali R. Ya, 2 PR kelilingnya. Atau Pi dikali 2 kali R sama aja. Oh, R-nya jari-jari. Nah, berarti kita panggil, ya gampang ya. Gampang sekali nih. Ya. Nah, ini saya mengerjakan nggak sampai 1 jam. Luas sama dengan ini luas. Nah, kelilingnya belum. Ini label sih, soalnya ini label ada L-nya, label keliling. Ini bisa ganti dari sini langsung. Nah, nanti kan label keliling set text. Oke, seperti itu sudah selesai. Nah, nanti yang ini reset. Nah, kita clean and build. Terus kita running. Oke. Ya. Jadi ini harus diisi dulu ya. Nggak bisa diklik parent ya. Jari-jari 10 misal. Tuh. Oke, hitung. Oke, udah benar. Reset. Ya, seperti itu. Ya. Oke, kita coba semua. Meski panjang. 8 kali 4. Oke. Udah benar. Ini. Udah benar. Oke, seperti itu ya. Jadi tugasnya ini yang tahap kedua. Nah, nanti yang tahap ketiga, si project ini kita akan jadikan file exe ya. Nah, yang di video tutorial yang ketiga, tugas yang ketiga.
Baik, itu yang tugas untuk yang keduanya, maksudnya untuk masih dibangun datar sama JFrame dan JDialog. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.